Shalom, selamat malam semua Bu Tris, selamat malam. Selamat malam, shalom. Sehat Bu? Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Bu Tris sudah datang dan mau melayani ya di PDKK Elsa. Puji Tuhan. Yen. Oke, ada Selamat malam Bu, selamat malam Bu Tris, selamat malam semua. Selamat malam, Tuhan berkati. Malam Yen. Opung Siagian, selamat malam. Ya sudah banyak yang bergabung ya. Ada Maslan, Emma, Veronica, Ibu Minangoy, kemudian Marisa, Stefanus, Arci. Selamat malam semua, shalom. Shalom. Ya, kami juga mengucapkan shalom dan selamat malam untuk teman-teman yang sudah bergabung di YouTube malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya ya, kita bisa sama-sama mengikuti persekutuan doa malam hari ini. Berkat Tuhan melimpah bagi setiap kita, amin. Amin. Ya, baiklah Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau mulai persekutuan doa kita malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Atas segala kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Kami juga berterima kasih Kau memberi kami waktu dan kesempatan untuk boleh bersama-sama bergabung dalam persekutuan doa secara online malam hari ini. Bapa, kami percaya Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami. Beracara kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan biar Tuhan, Kau yang mengangkat segala keletihan kami. Segala kekhawatiran dan ketakutan kami. Bahkan Engkau Tuhan yang memberikan damai sejahtera dan sukacita-Mu bagi setiap kami. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Kau mau hadir di dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk Bu Tres yang sudah boleh hadir di tengah-tengah kami. Untuk teman-teman dan saudara-saudara kami seiman yang boleh bergabung untuk memuji dan memuliakan Engkau dalam PD malam ini. Terima kasih untuk Mas Galih yang Tuhan sudah hadirkan di tengah-tengah kami. Kami juga mengucap syukur Bapa, karena Engkau memberikan kami damai sejahtera, sukacita, kesehatan, dan kekuatan yang baru. Serta hati yang penuh kerinduan untuk mencari wajah-Mu lebih dari apapun. Bapa, kami membawa dan menyerahkan persekutuan doa ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kuasa. Perintahkanlah malaikat-Mu bala tentara sorgawi-Mu untuk memuji memuliakan Kau bersama-sama dengan kami. Dan biarlah Allah Roh Kudus Engkau melawat setiap umat-Mu yang hadir dan bergabung malam hari ini. Kami memohon urapan adikodrati-Mu turun bagi setiap kami. Perintahkan malaikat-Mu Tuhan untuk menguasai fasilitas yang kami gunakan. Kuduskan dan layakkan kami Bapa dengan kuasa darah Yesus Putra-Mu terkasih. Supaya kami terus boleh hadir, layak memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Doa ini kami naikkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau kini dan sepanjang segala masa.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita awali persekutuan doa kita malam hari ini. Kita mau naikkan pujian ini, kuduskan tempat ini Tuhan. Untuk kami boleh berdoa. Kita siapkan hati kita. Udara di luar itu hujan, ya, tapi itu tidak akan mempengaruhi hati kita yang dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Kita tetap hangat, tetap membara dengan api Roh Kudus untuk memuji-mujinya. Amin. Ya, apa yang menjadi kerinduan hati kita selama kita hidup di dunia ini? Bapak Ibu yang terkasih, bukankah menjadi pelaku firman Tuhan, melakukan kebenarannya, meskipun kita jatuh bangun dalam hal itu. Tapi Allah kita tahu bahwa kita lemah, bahwa kita tidak berdaya. Karena itu Dia berikan Roh-Nya untuk menolong kita dan memberikan kita kekuatan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau undang Dia untuk berdaulat penuh, berkuasa penuh atas seluruh hidup kita, karena Dialah Tuhan dan Raja kita. Biar lagu ini boleh menjadi pujian yang mengalir dari hati kita. Amin. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran.
kami alami, kami bisa hidup dengan tenang, tentram, dan rasa aman. Sebab Engkau yang berdaulat penuh Tuhan atas hidup kami. Terima kasih, terima kasih, oh Yesusku. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam segala kesulitan hidup yang kami alami Tuhan, kami bisa tetap tenang karena kami memegang Engkau dengan teguh di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan Engkau ada di dalam perahu kehidupan kami. Terima kasih Yesusku. Sebab ketika kami hanya mengerti dan mengetahui dari bacaan akan firman-Mu Tuhan, firman-Mu tidak akan pernah berkuasa atas hidup kami. Tapi ketika kami membaca, mengenal firman-Mu dan menjalaninya dalam kehidupan kami, firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa dan mengubah kehidupan dan pola pikir kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua pergumulan yang Tuhan izinkan kami alami. Terima kasih Yesus, itu meneguhkan kami. Terima kasih, oh Yesus Tuhanku, kekasih hatiku. Terima kasih, terima kasih. Betapa beruntungnya kami memiliki Engkau Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Engkau yang selalu membuat kami bisa tersenyum. Engkau yang membuat kami bisa mengampuni. Engkau yang membuat kami bisa mencintai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Mari Bapak Ibu yang ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan, silakan meng-unmute speakernya. Terima kasih Tuhan buat keberadaan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk segala kasih-Mu sepanjang hari ini, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang kekal abadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk persekutuan yang indah begini, di mana kami saudara bersaudara boleh bersekutu meninggikan nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada di setiap arus kehidupan kami, selalu menemani kami, selalu menopang kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan atas segala rahmat dan kasih-Mu hari ini. Bapa, Engkau yang menilik hati kami. Dan Kau tahu Tuhan betapa banyak rasa syukur yang ingin kami ungkapkan kepadamu. Biar rasa syukur itu Tuhan boleh terus mengalir di dalam hidup kami. Sehingga kami hanya bisa mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu. Bukan bersungut-sungut dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terus berdaulat Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami mau memberikan jiwa kami, tubuh kami, hati kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang pantas memilikinya Yesus. Berulang kali di dalam kehidupan kami, ketika kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, ketika kami kehilangan arah, bahkan ketika kami terluka Tuhan, kami lebih memilih mencari cara kami, kehendak kami yang memuaskan emosi kami Tuhan. Tapi kami mau bersyukur Tuhan, karena malam hari ini Kau mau menaburkan kemerdekaan lagi buat kami. Melalui firman-Mu Tuhan, kami menyerahkan segala kebencian, kemarahan, sakit penyakit, kelemahan kami. Bahkan segala akar pahit yang selama ini bercokol di dalam diri kami Tuhan Yesus. Kami tidak mau menyimpannya lagi Tuhan. Saat penyembahan ini Tuhan, saat lagu ini dinaikkan, kami menyerahkan semua ini kepadamu Bapa. Karena kami tahu satu-satunya Allah yang sanggup memulihkan kami hanya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu yang dikasihi, kita naikkan pujian ini. Mari serahkan segala lukamu, semua permasalahan, ketakutan, kekhawatiran, sakit, penyakitmu, apapun yang menghalangi engkau untuk mengenal dan mengalami kasih Yesus yang lebih indah, letakkan saat ini di hadapan Yesus, di kakinya. Dia sanggup mengubah itu menjadi berkat dan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Ya, kita naikkan pujian ini dari menyembah
ketika kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami sungguh merasakan kami adalah anak-Mu, milik kepunyaan-Mu, anak kesayangan-Mu. Di mana ketika kami menyampaikan seluruh beban dan isi hati kami menyerahkan semua itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau sedang memeluk kami merasakan dekapan-Mu, bahkan Engkau yang menghapus air mata kami saat ini. Roh Kudus, mari Engkau membongkar semua akar pahit yang masih ada di dalam hati kami, di dalam pikiran kami. Kami mau melepaskan itu malam hari ini. Kami melepaskan segala kebencian, kami melepaskan segala amarah, kedengkian, sakit hati, apapun yang menghalangi kami untuk merasakan cinta Tuhan. Kami menyerahkan itu kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami meminta kekuatan Allah Roh Kudus turun saat ini atas kami. Mampukan kami melepaskan segala kebencian itu. Mampukan kami Roh Kudus untuk melepaskan segala hal-hal yang menghalangi kami mencintai Tuhan dan melakukan kebenaran. Kepada
berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami ke hadirat-Mu Yesus, ada perkara ajaib yang Tuhan sudah perbuat bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, biarlah urapan-Mu Engkau tambah-tambahkan atas setiap kami anak-anak, baik umat Tuhan yang bergabung di Zoom maupun di YouTube, baik kami semua petugas persekutuan doa malam hari ini Tuhan, dan terutama kepada Ibu Tres dan para senior kami yang bergabung Tuhan Yesus. Kami meminta urapan adikodrati-Mu turun atas setiap kami saat ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami Tuhan urapan-Mu dari yang maha tinggi. Haleluya. Ya Allah Roh Kudus, Engkau yang mengambil alih seluruh keberadaan kami saat ini, supaya Engkau yang beracara bagi setiap kami. Ketika firman-Mu disampaikan, kami percaya Tuhan, mujizat-mujizat-Mu terjadi bagi kami. Kau memberikan kami jawaban Tuhan Yesus, dan Kau memberi kami jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Roh-Mu berkuasa dan berdaulat penuh atas Ibu Tres Suharso yang hari ini Engkau kirimkan di tengah-tengah kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan, jadikan hati kami tanah yang subur, supaya ketika firman-Mu ditaburkan, itu boleh bertumbuh berakar kuat di dalam kehidupan kami, bahkan menghasilkan buah yang lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus, kami persilahkan Kau untuk beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan Bu Tris. Ya, shalom, selamat malam sahabat, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus. Puji Tuhan, kita jumpa di dalam masa-masa seperti ini. Kalau saya melihat masa-masa yang sulit seperti ini, di mana kita malah mengalami double porsi untuk kita bersekutu ya. Kita lebih banyak lagi beribadah, kesempatan-kesempatan seperti ini. Kalau dulu zaman kita melakukan secara tatap muka atau offline, tidak seperti ini. Sekarang setiap hari ada saja jam-jam ibadah yang kita boleh nikmati. Puji Tuhan, malam hari ini saya akan membagikan tentang akar yang pahit. Kalau melihat judulnya orang pada, kenapa yang dibagikan seperti itu? Kita saat ini inginnya yang bahagia, senang, sukacita, damai. Memang Bapak Ibu Saudara kekasih, yang kita carikan yang kita cari masa-masa ini di mana kesulitan, masa-masa pandemi, masa-masa keadaan negara, kondisi kita masing-masing tidak menguntungkan. Kita melihat bagaimana butuhnya kita akan damai, kita membutuhkan sukacita, kita membutuhkan ketenangan, bahagia. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Yang Tuhan rancangkan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan pada kita semua masa depan yang penuh harapan. Tetapi apa yang terjadi? Banyaknya orang saat ini mengalami kekecewaan, mengalami terluka, mengalami sakit hati, mengalami kesedihan. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan dalam Matius 24 di ayat 12 dikatakan, dengan bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang semakin menjadi dingin. Saat ini begitu banyaknya kejahatan terjadi dalam dunia ini. Orang yang saling melukai, orang yang saling membunuh. Bahkan seorang anak sanggup membunuh orang tuanya sendiri. Karena apa? Karena kejahatan pada saat ini. Orang tertekan dengan situasi, kondisi. Orang mengalami sesuatu yang sulit sehingga kejahatan itu timbul.
Dan karena kejahatan timbul, orang menjadi tidak lagi mengasihi, kasih semakin dingin. Saya melihat sekarang banyaknya anak-anak yang kurang ajar pada orang tuanya, orang tua yang terluka, anak-anak yang kurang menghargai orang tuanya. Saya melihat bagaimana keadaan ini terjadi karena masa-masa seperti ini. Mengapa timbul akar pahit? Orang yang mengalami terluka, sakit hati, kecewa, dan dilukai atau difitnah, ini menimbulkan akar pahit. Mengapa? Karena orang yang terluka ataupun sakit hati, yang kecewa, kalau itu dibiarkan, tidak diselesaikan, tidak dibereskan, itu akan menjadi luka yang dalam dan timbul akar pahit di dalam hidup seseorang. Sedangkan akar pahit itu dikatakan di dalam Ibrani, akar pahit itu akan menimbulkan kerusuhan, mencemarkan banyak orang. Jangan heran orang yang mengalami terluka, orang yang mengalami sakit hati, dendam, yang menyimpan dendam, tidak pernah diselesaikan, dan timbul akar pahit, dia akan menjadi seorang yang troublemaker. Dimanapun dia membuat kerusuhan, dia mengeluarkan kata-kata yang memfitnah, mengeluarkan kata-kata yang negatif. Bahkan orang yang terluka ataupun yang memiliki akar pahit, biasanya kata-kata yang keluar adalah kata-kata kutuk, kata-kata yang menyakiti orang, bukan kata-kata yang memberkati. Sehingga kalau kita melihat akar pahit ini sungguh-sungguh harus dibuang, disingkirkan dalam hidup kita. Makanya kalau punya sakit hati, punya dendam, punya kecewa, jangan disimpan. Karena dengan menyimpan kita, akar pahit itu akan timbul di dalam hati kita. Nah, orang yang seperti ini biasanya nggak tenang hidupnya, gelisah, tidur pun susah. Karena yang dipikirkan hanya kejahatan orang, hanya kejelekan orang, hanya kelemahan orang. Nah, hal seperti ini harus kita perhatikan. Jangan sampai di dalam hidup kita ada akar pahit. Sebagai contoh, ada seorang yang bernama Jefta di dalam kitab Hakim-Hakim 11. Jefta adalah seorang anak yang dilahirkan dari tempat yang tidak beruntung. Mamanya adalah seorang WTS, PSK. Kalau seorang dilahirkan dari orang seperti ini tentunya malu dan tidak bisa menyimpan hidupnya, karena kenapa dilahirkan di wanita seperti ini. Bapaknya yang bernama Gilead akhirnya menikah lagi dengan seorang wanita dan memiliki keturunan anak-anak yang adalah saudara tiri Jefta. Jefta sudah hidup dalam tidak beruntung, dilahirkan oleh seorang wanita WTS. Kemudian dia punya saudara tiri yang membenci dia, yang mengusir dia keluar dari rumahnya. Kenapa? Mereka takut kalau Jefta akan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Sehingga Jefta diusir, disuruh pergi dari rumah keluarganya. Jefta mengalami luka batin. Jefta mengalami sakit hati. Jefta sungguh-sungguh terluka, dan ini disimpan sehingga dia mengalami akar pahit yang dalam. Orang yang seperti ini biasanya kalau dia melarikan diri dari kehidupannya, akhirnya Jefta berkumpul dengan orang-orang jahat, perampok, orang-orang petualang yang tidak memiliki masa depan yang cerah. Pergaulan yang buruk akan mengakibatkan merusak kebiasaan yang baik. Pada mulanya Jefta adalah seorang pahlawan yang sangat disegani karena dia membela bangsanya, bangsa Israel, melawan Bani Amon. Tetapi karena dia terluka, kecewa, dan memiliki luka akar pahit, disingkirkan, ditolak, dan dia mengakibatkan berkumpul dengan petualang-petualang, penjahat-penjahat, bahkan perampok-perampok. Bapak dan Ibu, saudara kekasih, biasanya orang kalau ditolak, disingkirkan, tidak diakui, itu mengalami luka batin yang dalam. Dan orang seperti ini mengalami banyak kecewa di tempat-tempat yang dia berkumpul. Dia selalu membuat onar, kerusuhan. Jangan hanya di dunia ini saja, tetapi di dalam kelompok-kelompok rohani banyaknya orang yang membuat onar, membuat kerusuhan, kesana sini memfitnah, kesana sini melakukan kesalahan. Dan orang seperti ini biasanya tidak disukai orang. Orang mulai menyingkirkan dia. Dan orang seperti ini yang merasa dirinya tertolak, biasanya lebih jahat daripada iblis. Karena dia akan, orang yang dilukai, dia akan melukai orang lain.
dia akan menyakiti orang lain karena dia merasa tersakiti. Nah, saudara, hanya bisa hal seperti ini dikalahkan oleh kasih. Makanya tadi kenapa orang mengalami masa-masa ini, orang kecewa, jahat, memfitnah, karena kasih itu sudah menjadi dingin. Orang tidak lagi mengasihi satu sama lain. Orang mulai melukai. Bukan hanya teman, tapi dalam keluarga pun. Bagaimana orang tua tersakiti oleh karena perbuatan anak-anaknya. Bagaimana suami dan istri saling menyakiti. Karena kasih itu sudah tidak ada lagi. Kasih itu menjadi dingin. Dengan adanya kejahatan, dengan adanya tekanan dalam hidup ini, orang tidak lagi memikirkan orang lain, tapi yang dipikirkan diri sendiri. Yang penting saya baik, saya tidak jahat, tetapi justru dia melukai orang lain dengan cara-cara dia berkata-kataan yang tidak baik. Bapak dan Ibu saudara kekasih, kepahitan itu membuat orang akan sungguh-sungguh lebih jahat. Makanya orang yang seperti ini biasanya menjadi liar. Saya pernah melihat seorang, di daerah saya di kota Semarang di Jawa Tengah, seorang anak remaja karena dia sering melakukan pemberontakan, ngamuk di mana-mana, lalu anak ini dipasung oleh kedua orang tuanya supaya dia tidak memberontak, bahkan dia sering membakar tempat-tempat dari tetangganya, dan anak ini lalu dipasung, diikat ya, supaya dia tidak melakukan sesuatu pemberontakan. Anak ini merasa dilukai, merasa ditolak, bahkan orang tuanya sering kali memukul dia, menganiaya dia, dan dia mengalami akar pahit, luka yang dalam, sehingga ketika dia dipasung dia maunya marah-marah, teriak-teriak, karena dia tidak bisa bergerak, dia hanya teriak-teriak, dan ini sangat mengganggu tetangga-tetangganya. Tetapi ketika ada aparat desa, RT, RW, dan lurah berkumpul, lalu mereka mendatangi rumah ini, dan anak ini mulai didekati. Yang semula dia matanya liar, dia melihat orang, dia tidak suka ada orang yang dekat pada dia, karena dia diikat, dipasung, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi aparat desa ini lalu mendatangi, mendekati, dan anak ini sekian lama tidak dikasih makan oleh orang tuanya, jadi dia kelaparan. Dan ketika aparat desa ini mendatangi anak ini dengan lembut, lalu diberi makan, dielus, mulai dipegang, dan diusap-usap kepalanya, anak ini menjadi lebih tenang. Mata yang semula liar menjadi lebih lembut. Hal ini karena apa? Dia tidak mengalami kasih. Dan ketiga, dinyatakan oleh orang lain dengan memperhatikan, mendatangi, mengelus, dan anak ini menjadi lebih tenang lagi. Diberi makan, kemudian beberapa waktu kemudian orang tuanya dikatakan oleh aparat ini, lepaskan saja anak ini, karena dia tidak akan melawan, dia tidak akan memberontak kalau dia diperlakukan dengan baik. Jangan disiksa, jangan dipukul, jangan ditelantarkan. Dan akibat seperti ini lebih baik lagi anak ini kemudian diperhatikan, dibawa ke tempat yang lebih baik dan dirawat oleh aparat dari desa. Anak ini ditampung, diberi makan, dan diberi pakaian, dan beberapa lama kemudian anak ini lebih sehat lagi dan dikembalikan kepada orang tuanya. Orang yang liar, orang yang jahat karena memiliki akar pahit, karena dia diperlakukan dengan tidak baik, dengan tidak wajar, dianiaya, disakiti, dilukai, diperlakukan dengan tidak benar. Demikian juga dengan binatang. Seekor anjing lewat di depan rumah, anjing liar, yang setiap hari kalau dia lewat, dia mencari makan, dilemparin anak-anak, dipukul, dihalau, dan anjing ini menjadi liar, menjadi lebih agresif, ganas, dan dia melolong-lolong, menyalak-nyalak, menggonggong. Dan ketika ada seorang bapak lewat, dengan pelan-pelan disamperin, didatengin anjing ini. Bapak ini seorang pencinta binatang. Jadi didatengin, dia membawakan makanan, lalu dia mengusap-usap anjing itu. Usapan tanda kasih memberikan anjing ini menjadi lembut, lebih tenang. Lalu anjing ini mulai duduk diam dan tidak lagi meronta-ronta. Oleh bapak ini, anjing ini dibawa ke tempat rumahnya karena dia pencinta binatang. Lalu anjing ini dimandikan, dirawat, dan diberikan perhatian khusus. Lama-lama anjing ini menjadi anjing yang pintar dan menjadi anjing yang setia kepada majikan yang menolongnya.
Bapak dan Ibu, orang yang memiliki akar pahit, karena dia tertolak, karena dia dikecewakan, disakiti. Dan ini kalau tidak diselesaikan, dendam, kejahatan ini akan semakin menjadi. Setiap luka batin, setiap kecewa, setiap apapun yang kita alami harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, justru akan menimbulkan akar pahit. Kadang-kadang kita tidak sadar, kita merasa sudah mengampuni orang itu. Sebenarnya belum diampuni. Karena kita mengampuni bisa saja dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan kita tidak mengampuni. Nah, orang yang merasa tidak diampuni, firman Tuhan berkata kalau kita tidak melepaskan pengampunan, orang itu tetap terikat dengan dosanya. Oleh sebab itu kita belajar untuk sungguh-sungguh melepaskan pengampunan, untuk sungguh-sungguh memberikan kasih. Hanya kasih masa kini yang dibutuhkan oleh manusia pada zaman-zaman seperti ini. Kasih daripada Bapa, kasih yang mengampuni, kasih yang tidak lagi melihat kesalahan orang lain, kasih yang menyelamatkan. Dan kita sebagai umat Allah, orang Kristen, orang Katolik, biarlah kita minta kasih Bapa ada dalam hidup kita untuk mengampuni, untuk memperhatikan, untuk mengasihi, untuk pedulikan orang lain. Biasanya orang kalau sudah tersakiti, dendam, lalu merasa saya harus melawan orang tersebut. Saya sudah disakiti, saya sudah dilukai, saya juga harus mengatakan seperti itu. Padahal firman Tuhan mengatakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mana mungkin orang berkata, mana mungkin orang jahat pada kita harus melawan dengan kebaikan. Tetapi itulah firman Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak seperti yang diajarkan oleh dunia. Kita belajar untuk mengampuni, kita belajar untuk memaafkan, kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Dan kasih itu sungguh-sungguh nyata. Seorang bapak muda, setiap hari dia hanya karena dia frustasi, tidak ada pekerjaan, dia marah-marah. Setiap hari anak dan istrinya disiksa dengan kata-kata, dengan pukulan dan sebagainya. Dan bapak ini sangat ganas, sangat liar. Ketika dia sungguh mengalami masa-masa seperti itu, si istri berdoa dengan anak-anaknya. Setiap anak dan istrinya berdoa, dia selalu datang dan melempar sesuatu benda kepada istri dan anak-anak yang sedang berdoa. Dan satu saat Tuhan menjamah bapak ini. Bagaimana seseorang yang datang untuk mendoakan orang bapak ini dengan penuh kasih. Masih ada kerabat bapak ini yang datang ketika dia mendengar bapak ini sudah tidak lagi bisa dikendalikan, brutal. Dan teman atau salah satu kerabat ini mendatangi bapak ini. Dia hanya datang dengan penuh kelembutan. Dia peluk bapak ini dengan sungguh-sungguh. Ketika bapak ini merasa pelukan yang hangat, bapak ini menangis. Orang yang begitu kasar, beringas, yang brutal, ketika mendapat pelukan, dia menangis. Dan akhirnya lama-lama dia menjadi lembut. Dan ketika didoakan, bapak ini sadar bahwa apa yang dia lakukan itu kesalahan yang fatal. Kenapa? Karena dia merasa tertekan. Dia merasa tidak lagi berharga. Dia malu dengan istri dan anak-anaknya tidak dapat menafkahi. Hal seperti ini kalau tidak dikendalikan, Bapak dan Ibu, menjadi akar pahit. Bisa-bisa Bapak ini kalau tidak tertolong, dia akan menjadi orang yang lebih jahat lagi daripada iblis. Dia akan menjadi jahat lagi daripada orang-orang yang ada di penjara. Oleh sebab itu akar pahit harus dilenyapkan. Dengan cara apa? Kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mendalami firman Tuhan. Kita harus didoakan pelepasan. Kita harus menerima hidup baru dengan cara-cara yang baru. Lepaskan kasih Allah dalam orang yang sedang mengalami seperti ini. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengalami kesembuhan, kita harus mau diproses. Tidak gampang untuk diproses. Ketika seorang bapak setiap hari menyiksa istrinya dan istrinya ini berdoa. Pada satu saat Tuhan bekerja dengan luar biasa seperti bapak tadi. Dan dia melihat betapa istrinya itu seperti malaikat. Sebelumnya dia melihat istrinya seperti hantu, seperti setan. Karena kejahatan yang menutupi matanya. Dan ketika ibu ini sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus, bapak ini melihat istrinya seperti malaikat dan dia datangi
dia sungguh bertobat. Karena istri ini tidak pernah membalas ketika dia dianiaya, disiram air, bahkan ketika sedang berdoa, disiram air dengan ember, satu ember penuh disiram, sehingga kuyup ibu ini tidak melakukan kata-kata yang kasar, tidak membalas, dia hanya berdoa, Tuhan tolong dia, Tuhan kasihani suami saya. Dan bapak ini akhirnya menjadi sadar. Hanya kasih daripada Tuhan yang dapat menyadarkan seseorang. Hanya kasih daripada Tuhan, karena dikatakan kasih mengalahkan segalanya. Oleh sebab itu kita perlu disembuhkan, kita perlu didoakan, kita perlu dipenuhi dengan kasih oleh Roh Kudus. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, biar kita sungguh-sungguh melatih hidup kita untuk lebih benar. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Orang yang melatih diri beribadah, dia akan sungguh-sungguh melihat kuasa Allah dinyatakan. Banyak orang tiap pagi yang dilatih tubuhnya ya, olahraga, nge-gym, jalan kaki, itu tidak salah. Tetapi ketika kita di dalam hidup kita mengawali pagi hari kita dengan doa, dengan mencari wajah Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Oleh sebab itu, sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan kita, lebih dulu berikan makanan untuk jiwa kita, untuk roh kita, dengan berdoa. Sekarang kita tiap pagi bisa mengikuti perayaan Ekaristi, satu kesempatan yang baik, setiap pagi mengikuti perayaan Ekaristi, setiap pagi membaca firman, setiap pagi juga kita memuji, memuliakan Tuhan. Ini membuat jiwa kita kuat, membuat rohani kita kuat. Setelah itu, kita boleh melakukan kegiatan-kegiatan jasmani. Karena dikatakan latihan badani itu terbatas. Tetapi latihan beribadah itu sungguh memberikan kepada kita masa depan untuk menuju pada kehidupan yang kekal. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, seringkali kita tidak menyadari dalam hati kita masih ada sesuatu ganjelan. Belum bisa mengampuni, masih ada dendam yang tidak kita lepaskan. Dan jangan sampai dendam ini akan terus-menerus terpelihara sehingga timbul akar pahit. Orang yang memiliki akar pahit biasanya sulit untuk ditegur, sulit untuk diajak bicara, sulit untuk diajak kompromi ataupun komunikasi karena dia sudah terluka. Dia memelihara luka-lukanya itu sampai dalam. Dia tidak mau didoakan. Biasanya orang yang demikian keras kepala, tidak mau didoakan, tidak mau dilepaskan. Dan ini membuat dia rugi sendiri. Kalau dia tidak mau didoakan, tidak mau melepaskan dendam, sakit hati, karena orang seperti ini, dia mudah sekali tersinggung. Orang yang memiliki akar pahit di dalam hidupnya, dia tidak pernah percaya pada orang. Dia melihat orang selalu jahatnya saja yang kelihatan. Tidak pernah kelihatan kebaikannya, tapi jahatnya saja yang kelihatan. Karena dia sudah dipenuhi dengan kepahitan, akar pahit. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, supaya kita dapat sembuh, datang pada Tuhan. Kita minta Tuhan melepaskan kita dari akar pahit ini. Kita minta Tuhan supaya saya dimampukan untuk mengampuni, untuk mengasihi, supaya tidak timbul akar pahit. Dan kita sungguh-sungguh mau didoakan, kita mau dilepaskan tanpa kita sadari kepada seseorang yang kita pernah terluka. Mungkin masih ada di dalam hati kita luka-luka seperti itu, sehingga kepahitan akan muncul, karena kepahitan itu adalah kotoran bagi jiwa kita. Oleh sebab itu, bersihkan jiwa kita dengan firman Tuhan. Firman itu kekuatan, firman itu Injil adalah keselamatan bagi orang yang percaya. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan yang mengatakan dia mendidik, dia memberikan kita perbuatan yang baik, membuat kita bertobat. Itu hanya firman Tuhan oleh kuasa Roh Kudus. Bapak dan Ibu, mari kita menyadari kita semua adalah orang-orang yang bersalah, berdosa. Tanpa Tuhan kita tidak dapat hidup dalam kebenaran. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kita. Orang yang masih terikat dengan dendam, sakit hati, terluka, kecewa, dia masih terikat dengan kejahatan yang menimbulkan akar pahit. Oleh sebab itu kita minta pada Tuhan untuk melepaskan kita dari semua kejahatan kita, dari semua hal-hal yang
belum kita lepaskan. Kita bisa minta didoakan, kita bisa minta Tuhan memberkati hidup kita, hidup di dalam bergaul dengan firman Tuhan setiap hari, setiap waktu, berdoa, mengikuti perayaan Ekaristi, memuji, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan ini membuat jiwa kita sehat. Jiwa yang sehat akan memberikan kekuatan, tubuh kita juga sehat. Jangan simpan lagi dendam, jangan simpan lagi luka batin, jangan simpan lagi kecewa, tapi lepaskan semua itu supaya akar pahit tidak timbul dalam hidup kita. Kadang-kadang apa yang membuat kita seringkali timbul akar pahit, ada celah. Iblis itu ingin mengganggu manusia, ingin menghancurkan manusia, tetapi dia tidak dapat berbuat banyak kalau kita tidak membuka celah. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia hanya berkeliling mengaum-ngaum, tidak bisa menerkam kalau kita tidak memberi kesempatan. Kalau kita memberi kesempatan celah, iblis dapat masuk dan menelan kita. Apa saja celah-celah itu? Yaitu kita selalu memiliki keinginan yang berlebih. Tidak pernah puas dalam hidup kita. Selalu ingin lebih, ingin lebih. Melihat orang lain berhasil, kita juga ingin berhasil. Melihat orang diberkati, kita juga ingin diberkati. Saudara, setiap orang mempunyai porsi masing-masing. Oleh sebab itu, jangan kita lebih menginginkan lebih. Dalam arti kalau Tuhan sudah memberikan kita sebatas yang kita terima, bersyukurlah. Cukupkanlah segala sesuatu dalam hidupmu. Jangan ingin lebih. Dengan demikian kita menjadi tidak puas. Itu satu celah di mana iblis akan masuk dalam hidup kita. Celah yang kedua, bahkan jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jikalau kita merasa diri mampu, kita merasa diri kuat, saya sanggup melakukan tanpa pertolongan Tuhan, ini celah. Iblis akan masuk dalam pikiran kita, iblis akan membuat kita sungguh-sungguh berontak. Orang yang memiliki celah, biasanya dia sering memberontak pada Tuhan. Apa yang dia lakukan ketika dia berdoa kok tidak didengar, lalu dia mulai berontak, lalu menyalahkan Tuhan tidak adil, doa saya tidak pernah dikabulkan. Ini adalah celah bagi iblis untuk membuat kita kecewa, sakit hati, dan sebagainya. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kalau kita punya masalah, jangan kita lari dari masalah. Seperti Yefta, ketika dia diusir, dilakukan dengan tidak adil, dia lari dari masalahnya. Dia tidak hadapi, bahkan dia lari kepada teman-teman pencoleng ataupun petualang penjahat-penjahat. Jangan kita lari ketika kita punya masalah. Hadapi masalah itu dengan datang pada Tuhan. Biasanya orang nggak kuat, nggak tahan, lalu lari mencari sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri, dan kita harus belajar untuk sungguh-sungguh hadapi masalah yang kita hadapi, yang kita alami dengan berdoa pada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dikecewakan. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu Saudara kekasih, mari kita belajar untuk sungguh melepaskan sakit hati, kecewa, tersinggung, agar tidak ada akar pahit dalam hidup kita. Kalau kita melihat di dalam satu kelompok komunitas kita ada orang yang kerjaannya hanya memfitnah, kerjaannya hanya mengatakan sesuatu yang buruk, perkataan yang negatif, mengatakan orang itu salah dan sebagainya. Ini tanda-tanda orang yang punya akar pahit. Saudara, jangan sampai kita di dalam kehidupan rohani kita menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, tetapi kita lepaskan semua itu, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Dan biarlah kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena hati ini, hati yang paling rapuh adalah hati manusia. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan, jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana hidup seseorang nampak dari hatinya, nampak dari perilakunya, nampak dari buahnya. Apakah dia sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman akan nampak. Orang yang berkata-kata positif, dia berkata-kata tentang kebenaran. Orang yang hidup bergaul dengan firman Tuhan. Orang yang memiliki pikiran positif, pikiran Kristus, orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan sampai kita punya pikiran negatif, kata-kata yang negatif, perkataan yang tidak benar. Telinga kita juga
Tiap hari saya suka minta Tuhan, urapi telingaku, supaya mendengar hal-hal yang baik dari Tuhan, supaya mendengar firman Tuhan, bukan mendengar gosip, bukan mendengar perkataan fitnah, karena ini membuat kita terluka. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, mari kita sebagai seorang pribadi yang menjadi pengikut Kristus, minta Roh Kudus penuhi saya dengan kuasa, kemampuan untuk dapat mengampuni, untuk dapat mengasihi, untuk dapat melepaskan dendam, sakit hati, sehingga akar pahit tidak sempat ada dalam hidup kita. Tanamkan dalam diri kita, hati yang gembira, supaya kita mengalami kesehatan, obat yang manjur. Hati dipenuhi dengan hati yang takut akan Allah, hati yang penuh bersyukur. Dengan kita bersyukur, kita memperoleh kekuatan baru. Dengan kita bersyukur, berkat-berkat Tuhan terlimpah dalam hidup kita. Jangan biarkan diri kita hanya bersungut-sungut, ngomel-ngomel, nggak ada gunanya. Mari Bapak dan Ibu, saudara kekasih, kita belajar untuk sungguh melepaskan kasih pengampunan pada orang yang melukai kita, dan kita mau juga dibebaskan dari iri, dari sakit hati, dari kepahitan yang ada dalam diri kita. Mungkin saat ini kita tidak menyadari masih ada hal-hal yang buruk dalam diri kita. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Semua yang timbul akar pahit itu dalam diri kita, kita mau dilepaskan oleh Tuhan dengan memohon pertolongan Roh Kudus, memohon kuasanya dengan darah Yesus, darah yang tertumpah dari atas kayu salib, darah yang dapat membebaskan kita dari setiap bentuk kutuk dosa keturunan, dari setiap bentuk kutuk masa depan, dari setiap hal-hal yang buruk. Hanya darah Yesus yang dapat melepaskan kita semua. Sebab itu malam hari ini bagi Bapak dan Ibu Saudara mungkin masih ada sakit hati yang tidak kita sadari. Biasanya orang sakit hati kalau didoakan, dia mengatakan saya sudah mengampuni. Tapi ketika melihat orang tersebut masih ada yang tergores, dia belum dibereskan. Mari kita bereskan secara tuntas sakit hati, dendam, kecewa, iri, semua harus dibebaskan. Sehingga akar pahit tidak sempat timbul dalam hati kita. Sebab itu Bapak dan Ibu Saudara kekasih, akar pahit yang terjadi karena tekanan hidup. Jangan sampai kondisi masalah dunia yang menekan kita, yang membuat kita frustasi atau stres, jangan sampai itu mempengaruhi hati kita. Tetap jaga hati untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan. Sekalipun dunia dalam keadaan yang porak-poranda, yang tidak menentu, di mana kita sulit untuk mendapatkan sesuatu, pekerjaan, ataupun sulit untuk mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Semua itu memberikan pada kita untuk selalu bertobat. Bertobat dan bertobat. Mohon pertolongan Roh Kudus ketika kita bertobat dan datang kepada Tuhan. Allah yang penuh kasih akan mengangkat kita, memulihkan hidup kita, melepaskan kita dari dendam, sakit hati, dan kecewa. Malam hari ini saya akan berdoa bagi Bapak dan Ibu Saudara kekasih. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Nanti saya akan doakan bagi Anda. Mungkin masih ada sesuatu yang tersimpan di dalam hati yang belum dilepaskan secara utuh. Saya akan berdoa. Sebelumnya kita akan nyanyi satu pujian, di mana firman Tuhan mengatakan, hukum yang terutama dan utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini hukum yang utama dan terutama yang harus kita sungguh-sungguh kerjakan, lakukan, sehingga kita tidak lagi mengalami akar-akar pahit dalam hidup kita. Kita akan nyanyikan satu pujian, setelah itu saya akan doakan Bapak dan Ibu Saudara kasih. Silakan Every. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau naikkan pujian ini karena Ibu Tres dengan sukacita akan mendoakan kita, membawa setiap doa-doa kita juga kepada Tuhan. Kita katakan, ku cinta Kau Yesus.
Engkau. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta Kau. Sekali lagi kita nyanyikan ku cinta Kau. Ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta Kau. Bapa di dalam sorga, Engkau menghendaki kami mengasihi Engkau, mencintai Engkau lebih dari segalanya. Sudah lebih dulu Engkau mengasihi kami Tuhan, ajar kami juga saling mengasihi. Lepaskan kami dari rasa dendam, dari sakit hati, iri, dan segala kejahatan yang timbul dalam hati kami. Agar tidak ada akar pahit dalam hati kami Tuhan. Kalau saat ini kami masih menyimpan sakit hati, masih menyimpan iri, masih menyimpan tersinggung, kecewa, cabut Tuhan dalam hati kami, dalam nama Tuhan Yesus. Biar sungguh-sungguh kuasa Allah bekerja. Kami tidak mau menyimpan sampah dalam hati kami, tidak mau menyimpan kepahitan dalam hati kami, karena kepahitan itu menimbulkan sesuatu yang jahat, menimbulkan sesuatu yang tidak benar di hadapan-Mu Tuhan. Tolong kami anak-anak-Mu. Lepaskan Tuhan dari mulut ataupun kata-kata yang negatif, dari kata-kata menyakiti. Lepaskan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, buat hati kami dipenuhi dengan damai, sejahtera, sukacita, ketenangan, kekuatan, oleh karena Roh Allah, Roh Kudus menaungi kami. Pimpin kami Roh Kudus, pegang tangan kami, bawa selalu kami kepada kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang memerdekakan kami dari segala keterikatan dengan roh-roh jahat itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, basuh kami dengan darah Yesus. Basuh kami dengan kekuatan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa Allah yang lebih besar dalam hidup kami sanggup mengalahkan segala kejahatan. Kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kami lebih besar daripada kekuatan yang ada dalam dunia ini. Sanggupkan kami mengampuni lebih sungguh lagi. Sanggupan kami melepaskan segala sesuatu yang tidak benar. Dan sanggupan kami sungguh memberkati, mendoakan orang-orang yang sudah menyakiti kami. Kami tidak mau ada akar pahit dalam hati kami, sehingga kami membuat kerusuhan kemana-mana, membuat perpecahan di mana-mana. Kami tidak mau disebut orang yang onar, membuat keonaran, troublemaker Tuhan. Kami tidak mau disebut seperti itu. Kami mau disebut pembawa damai dalam hidup kami, dalam komunitas kami, dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa, pimpin sertai kami untuk sungguh hidup benar di hadapan-Mu, untuk sungguh-sungguh kami tidak mau terikat dengan kejahatan, menjadi liar oleh karena akar pahit. Kami tidak mau liar Tuhan, tapi kami mau jinak di dalam Engkau.
Hanya kasih daripada Yesus, kasih mengalahkan segala-galanya. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah lepaskan, Tuhan sudah penuhi dengan kasih, Tuhan sudah memberkati kami, dan biarlah setiap kami yang hadir, setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing, dan seluruh tim Elsa Cikarang, Tuhan berkati sertai, berikan kami kasih yang mempersatukan, jauhkan kami dari bentuk-bentuk kejahatan yang membuat perpecahan. Di dalam nama Yesus, kasih Allah mengalahkan segala-galanya. Kasih daripada Bapa yang membuat kami hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, berkati Every dengan tim pujian, dengan musik yang membawa kami kepada penyembahan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh tim, koordinator, Pak Paulus dan Ibu Caroline, seluruh tim pekerja. Kami mendoakan dan memberkati mereka agar kami tetap saling mengasihi, tidak saling menjegal ataupun saling melukai, tapi kami mau saling memberkati, saling menghargai satu sama lain. Kami berdoa, bersyukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Bu Tris, terima kasih banyak, kita didoain. Puji Tuhan. Wow, sukacita banget. Jarang-jarang pujian didoain loh sama pembicara. Haleluya. Sukacita banget. Terima kasih. Amin. Ya Bu Tris. Puji Tuhan. Tuhan juga memberkati Ibu dalam seluruh aktivitas dan pelayanan Ibu, bahkan anak-anak, menantu dan cucu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Amin. Ya, kami juga berterima kasih buat Ibu para senior kami yang sudah bergabung, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih karena kami merasa bahwa kami didukung di dalam kasih Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kita masih mau menyiapkan hati kita karena banyak doa-doa yang sudah dikirimkan melalui WA maupun email kepada kami. Maka kami persilahkan Ibu Yen untuk bersiap-siap setelah lagu ini untuk langsung masuk dalam doa syafaat. Kita mau katakan mengasihi, ya, melayani dan melayani. Itu lebih dulu karena Yesus lakukan pada kita. Amin. Mengasihi
Ibu Yen. Kami ingin mengasihi Engkau selamanya Tuhan. Di dalam segala perkara kehidupan kami Tuhan. Kami ingin selalu belajar mencintai Engkau. Pada malam hari ini Tuhan, kami juga membawa teman-teman kami yang mungkin ada di dalam pergumulan. Teman-teman kami yang sedang kurang baik kesehatannya. Kami membawa Ibu Angel yang sedang sakit Tuhan Yesus. Kiranya jamahan-Mu datang untuk beliau Tuhan. Agar beliau boleh bebas dari rasa sakitnya. Boleh mengalami sukacita bersama dengan Engkau. Dan beliau boleh merasakan kasih-Mu sungguh dalam di dalam kehidupannya. Di setiap saat Tuhan. Kami juga membawa untuk Nancy Tuhan yang sedang muntaber. Kiranya kesembuhan datang untuk dia Tuhan saat dia harus merawat 2 bayinya juga, 2 anaknya dan suaminya Tuhan. Mari Engkau turun tangan untuk dia agar jamahan-Mu boleh datang untuk Nancy. Agar Shena juga boleh diperhatikan Tuhan saat dia mengalami sakit ini. Mungkin Nancy mengalami kelelahan juga Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seorang bapak yang kelainan jantung Tuhan. Harapan besar ditaruh kepadamu Tuhan Yesus. Agar segala operasi, kateter dan segala macam dapat terhindar Tuhan. Bapak ini boleh mengalami kesembuhan bersama Engkau. Boleh pulih kesehatannya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ko Andre dan Pak Willy. Semoga kesehatan mereka berdua Tuhan semakin baik, semakin hari semakin membaik. Ko Andre boleh bekerja dengan baik Tuhan. Dan boleh mengalami sukacita di dalam pekerjaannya Tuhan Yesus. Mengalami bahwa hidupnya masih sangat-sangat berarti Tuhan. Untuk keluarganya, untuk pribadinya. Kami berdoa untuk pasangan suami istri yang sedang kurang baik hubungannya Tuhan. Juga untuk mertuanya Tuhan Yesus. Semoga istri ini dapat mengampuni segala perkara yang diperbuat oleh mertuanya. Segala kata-kata yang sudah diucapkan oleh mertuanya. Apalagi saat ini beliau dalam keadaan hamil Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan janinnya. Kami berdoa untuk kesehatan rohaninya. Kami berdoa untuk kesehatan mentalnya Tuhan Yesus. Turut campur tangan Tuhan. Segala keras hati, keras kepala Tuhan, yang ada di dalam keluarga ini Tuhan. Kau sanggup menghancurkannya Tuhan. Rendahkan setiap orang yang ada di dalam keluarga ini Tuhan. Agar mereka boleh mengalami sukacita-Mu Tuhan Yesus. Kami membawa rencana pernikahan seseorang di awal tahun Tuhan. Agar segala sesuatunya Tuhan persiapkan dengan baik. Segala sesuatunya dapat Tuhan lancarkan. Kami juga berdoa untuk seseorang yang ingin menjual rumahnya Tuhan. Dan ingin memulai usaha barunya. Kiranya berkat-Mu mengalir untuk beliau Tuhan. Dan rumah ini dapat segera terjual Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk mama saya yang mata kirinya baru selesai operasi Tuhan. Agar kesembuhan yang baik, yang sempurna dapat diterima oleh mama. Dan semoga tanggal 8 ini mama boleh menjalani operasi untuk mata yang kanannya. Kami membawa keluarga Pak Paulus dan Ibu Karolin. Berdoa untuk kesehatan Pak Paulus dan Cik Karol. Juga pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Engkau yang memberkati kami Tuhan Yesus.
Berkat yang mengalir itu kami yakini datang dari Engkau. Seberapa besarnya Tuhan, biarlah hati Pak Paulus Cikarol selalu bersuka cita Tuhan Yesus. Satu hal yang kami yakini Tuhan, kami tidak akan pernah kelaparan di dalam Engkau Yesus. Kami juga membawa anak-anaknya ke dalam tangan kasih-Mu. Yesi dan Joki Tuhan, yang merindukan keturunan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sangat adil, Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau sanggup dan memampukan pasangan ini untuk memperoleh seorang anak Tuhan. Kami juga membawa seseorang yang sedang proses penjualan rumahnya sedang berlangsung Tuhan, agar semuanya dapat lancar Tuhan Yesus. Juga untuk seseorang yang sedang menunggu jodohnya Tuhan, kami berdoa untuk beliau, agar jodoh yang sungguh dari Engkau Tuhan, jodoh yang sepadan Tuhan, jodoh yang seiman Tuhan, jodoh yang seiring Tuhan, Engkau berikan untuk dia. Agar sukacitanya di dalam kehidupan boleh terwujud Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seseorang yang perkawinannya sedang berguncang, agar dia boleh mengalami sukacita dari Engkau Tuhan. Tidak terlalu stres di dalam perkara hidupnya, dapat bekerja dengan konsentrasi. Damaikan hatinya Tuhan, damaikan pikirannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami mengandalkan Engkau, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Inilah doa-doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, yang sempurna, yang selalu mau mendengarkan kami, keluh kesah kami, permintaan-permintaan kami. Inilah doa-doa kami Tuhan. Kami naikkan di dalam nama-Mu yang baik, yang selalu memberkati, yang selalu menemani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih banyak Bu Yen untuk doa syafaat yang boleh dinaikkan malam hari ini. Dan kami percaya Bapak Ibu yang terkasih yang sudah menyampaikan permohonan doanya, biarlah Allah sendiri yang akan menjawabnya seturut dengan kehendak dan kuasa-Nya. Amin. Apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan itu dapat diwujud nyatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin ya Bapak Ibu. Sekali lagi Yen, terima kasih banyak. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kini saatnya kita mau naikkan pujian sambil kita memberikan persembahan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan melalui PDKK Elsa Cikarang. Kita katakan, Engkau Allah penolong yang selalu setia, yang sanggup memenuhi segala keperluan. Silahkan, ada nomor rekening yang ditayangkan. Bapak Ibu boleh transfer ke nomor itu. Dan kami ucapkan terima kasih.
kembali Bapak Ibu yang terkasih untuk setiap sumbangan ataupun dukungan dana dan persembahan kasih yang boleh disampaikan kepada kami untuk membantu pekerjaan Tuhan melalui komunitas PDKK Elsa Cikarang. Biarlah Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah apa yang sudah Bapak Ibu tabur melalui komunitas ini. Amin. Ya, saatnya kami minta waktu sebentar, ada pengumuman yang akan dibacakan dan setelah pengumuman kita foto dulu supaya enggak banyak yang leave. Amin. Janji ya, kameranya dibuka. Oke. Ya, silakan pengumumannya. Kita mau dengarkan pengumuman sebentar. Pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 kita akan ada PD online, persekutuan online dengan tema Kuasanya Ada Padaku yang disampaikan firman oleh Edith Witoha. Pengumuman selanjutnya, Rabu tanggal 17 November 2021 jam 7:30 kita ada Misa Kudus yang dibawakan oleh Romo Antonius Suharji Antara Projo. Pengumuman selanjutnya, Rabu tanggal 24 November 2021 jam 7:30 juga masih online dengan tema Firman Tuhan Pelita dan Terang yang disampaikan oleh Jenny Japar. Demikian pengumuman untuk malam hari ini. Terima kasih buat waktunya. Sebelum doa penutup, Pak, mau doa penutup dulu. Atas saran Pak Paulus dan Ibu Caroline, kita buka kamera sebentar ya sebelum kita doa penutup. Bapak Ibu terkasih, monggo. Ayo dibuka kameranya. Dibuka, jangan malu-malu. Kasih senyum yang termanis. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang kita siapkan hati sebelum kita mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Persekutuan doa online, kita siapkan hati kita mau tundukkan di hadapan Tuhan, doa penutup kemudian lagu penutup ya. Silakan Nova. Kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu, terima kasih buat kehadiran Tuhan di dalam PD yang boleh kami lakukan. Kami bersyukur Tuhan kami boleh hadir saat ini, walaupun masih online Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan, kami merasakan jamahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpinlah setiap jalan kami Tuhan, terangi kami dengan kasih yang daripada Tuhan, agar kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, memuji dan memuliakan Engkau melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Ibu Tres Tuhan, biarlah berkat dan penyertaan-Mu ada senantiasa padanya. Perlindungan Tuhan boleh ada pada Ibu Tres, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati pelayanannya Tuhan, kemanapun dia melangkah, Tuhan yang selalu menyertainya. Begitu juga Tuhan dengan umat-Mu yang hadir melalui Zoom dan YouTube pada malam hari ini, kami berdoa bagi mereka Tuhan, apapun yang mereka hadapi saat ini Tuhan, pergumulan apapun Tuhan Yesus, Tuhan yang tolong, Tuhan yang bantu, kami percaya karena kami mempunyai Tuhan yang benar dan berkuasa dan berdaulat di dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita naikkan pujian penutup, kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kami memuji kebesaran-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Amin.
akan datang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Bu Tres. Bu Tris, banyak terima kasih.